Mira en tu interior. Pada tahun 1990, Max Planck dalam rangka menemukan formula untuk menjelaskan spektra radiasi benda hitam, menyatakan anggapan yang radikal, yaitu anggapan yang bertentangan dengan anggapan teori klasik. Pada teori klasik, menganggap bahwa cahaya sebagai gelombang, yang kemudian diperkuat juga oleh Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Sedangkan, menurut Max Planck, bahwa cahaya dapat dianggap sebagai aliran partikel yang terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Dengan kata lain, pada teori klasik menyatakan bahwa radiasi benda hitam bersifat kontinu, sedangkan pada teori Max Planck dia bersifat diskrit atau terpaket-paket. Akan lebih jelasnya, nanti kita akan belajar tentang energi foton yang dikemukakan oleh Max Planck. Teori Max Planck merupakan awal lahirnya teori kuantum. Pertama, kita akan belajar dulu tentang radiasi benda hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai suatu sistem sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya, atau tidak ada yang dipantulkan. Di bumi tidak ada benda yang tepat hitam sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Walaupun permukaan dalam kotak ini dicat warna putih, tetapi ketika kotak ditutup, lubang tampak hitam di siang hari. Mengapa demikian? Ketika kalor radiasi dari cahaya matahari memasuki lubang kotak, kalor radiasi dipantulkan berulang-ulang beberapa kali oleh dinding kotak, dan setelah pemantulan ini hampir dapat dikatakan tidak ada lagi kalor radiasi yang tersisa. Semua kalor radiasi telah diserap di dalam kotak atau tidak dipancarkan keluar kotak. Dengan kata lain, lubang telah berfungsi menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya. Akhirnya, lubang tampak hitam. Coba perhatikan lubang udara atau ventilasi yang terdapat pada dinding rumah. Lubang udara tersebut tampak gelap atau hitam dari kejauhan. Lubang seperti ini pun mendekati kriteria benda hitam. Berikutnya kita akan membahas tentang para ilmuwan yang meneliti tentang radiasi benda hitam. Yang pertama adalah Stephen dan Boltzmann, yaitu Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann. Kedua ilmuwan ini merumuskan secara matematis daya yang dipancarkan oleh benda hitam. Hubungan tersebut dikenal dengan sebutan hukum Stephen-Boltzmann. Apa bunyi hukumnya? Yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Jika dituliskan matematis bentuknya seperti ini. Jadi P itu adalah daya atau laju energi, yaitu H per T, sama dengan E sigma A T pangkat 4. Jadi lambang ini dibaca sigma, karena ini adalah sigma kecil ya, bukan tau. Keterangannya adalah P itu adalah daya atau laju energi, satuannya watt, kemudian Q adalah kalor, satuannya joule, T adalah waktu, satuannya sekon, kemudian E itu adalah emisivitas. Emisivitas memiliki range nilai antara nilai E lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk sigma itu adalah tetapan Stephen Boltzmann yang besarnya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Satuannya adalah watt per meter persegi, Kelvin pangkat 4. Sedangkan untuk A itu adalah luas penampang, satuannya meter persegi, dan T adalah suhu dan harus Kelvin. Selain daya atau laju energi, kita juga mengenal suatu persamaan yang lain, yaitu tentang intensitas radiasi. Materi intensitas, baik intensitas radiasi, intensitas cahaya, intensitas bunyi memiliki rumus yang sama, yaitu I sama dengan daya dibagi dengan luas. Sehingga kalau daya tadi rumusnya adalah E
sigma A T pangkat 4 kita bagi dengan A, maka A-nya secara otomatis hilang, persamaannya tinggal E sigma kali T pangkat 4. Itu adalah intensitas radiasi, lambangnya adalah I, satuannya adalah watt per meter persegi. Jadi di sini I intensitas ya. Nah, ini adalah persamaan dari Stephen Boltzmann. Nanti kita akan latihan-latihan soal di akhir pembahasan materi. Yang kedua, kita mengenal tentang hukum pergeseran Wien. Jadi di sini ada grafik pergeseran Wien, hubungan antara panjang gelombang dan intensitas radiasi. Pada suhu yang berbeda-beda, semakin bertambah suhunya, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. Jadi berbanding terbalik antara suhu dan panjang gelombang. Jadi contohnya itu grafik ini, yang suhu yang ini adalah 6000 Kelvin, sedangkan grafik yang di bawahnya ini adalah 5000 Kelvin, sedangkan yang ini adalah 4000 Kelvin, yang terakhir adalah 3000 Kelvin. Berarti bisa dilihat dari grafiknya, yang 3000 itu intensitas maksimumnya atau intensitas puncaknya ini rendah dibandingkan kalau suhunya semakin tinggi. Kemudian keberadaan puncak itu juga akan berubah. Semakin tinggi suhunya maka akan bergeser ke kiri. Jadi ini puncaknya ada di sini warna merah, kemudian ini puncaknya yang suhu 5000 adalah warna hijau. Sedangkan puncaknya yang suhu 6000 Kelvin di sini di warna biru. Jadi panjang gelombangnya semakin mengecil. Jadi ini semakin ke kiri itu panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi hukum pergeseran Wien antara suhu dan panjang gelombang maksimumnya berbanding terbalik. Panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Sehingga bisa dibuat persamaan seperti ini. Lambda maksimum dikalikan suhu sama dengan konstanta Wien. Jadi ini 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Ini adalah konstanta Wien. Jadi untuk hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa semakin suhunya tinggi, intensitas maksimum, panjang gelombangnya semakin pendek. Kemudian teori Planck. Max Planck mengemukakan anggapan baru dan radikal tentang sifat dasar dari getaran-getaran molekul-molekul dalam dinding rongga benda hitam sebagai berikut. Getaran molekul-molekul yang memancarkan radiasi hanya dapat memiliki satuan-satuan diskrit dengan persamaan energi sama dengan N kali H kali F. N adalah jumlah foton, kemudian H itu adalah tetapan Planck. H itu adalah tetapan Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian F itu adalah frekuensi satuannya Hertz. Jika suatu ketika di soal itu diketahui panjang gelombangnya, tidak diketahui frekuensinya, maka persamaan ini juga boleh diganti dengan persamaan N H kali C per lambda. Jadi energi foton pada teori Max Planck rumusnya ada dua, yaitu NHF dan NHC per lambda, dengan lambda itu adalah panjang gelombang. Kemudian, energi dari molekul-molekul dikatakan terkuantisasi dan energinya disebut sebagai tingkat energi. Molekul-molekul memancarkan dan menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya disebut dengan kuantum atau sekarang disebut sebagai foton. Molekul-molekul melakukan itu dengan melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Jadi ini adalah pembahasan tentang radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam itu dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Salah satunya itu adalah Stephen Boltzmann, kemudian pergeseran Wien, kemudian untuk teori Planck ini adalah teori yang melandasi atau menjadi awal lahirnya fisika kuantum.
Nah, fisika kuantum ini ingin membuktikan bahwa cahaya itu bisa bertindak sebagai partikel. Nanti akan lebih jelasnya kita bahas pada teori efek Compton dan efek fotolistrik. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita hanya terfokus ke radiasi benda hitam dan kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang terkait dengan radiasi benda hitam. Soal yang nomor 1, daya radiasi benda hitam pada suhu T1 besarnya 4 kali daya radiasi pada suhu T0. Maka T1 sama dengan titik-titik. Jadi di soal yang nomor 1 ini, membicarakan tentang daya radiasi. Masih ingat rumusnya daya radiasi itu adalah P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Di soal dikatakan bahwa daya pada saat T1 itu besarnya 4 kali daya pada saat T-nya 0. Maka nilai T1 sama dengan titik-titik. Jadi T1-nya itu ditanyakan, sedangkan T0-nya itu adalah T0. Kita coba cek di sini, persamaannya kan sudah jelas. P sama dengan E sigma A T pangkat 4, sehingga P itu adalah sebanding dengan T pangkat 4. Jadi persamaan perbandingannya adalah P1 per P0 sama dengan T1 pangkat 4 per T0 pangkat 4. Jadi berbanding lurus. P1-nya itu adalah 4 kali P0, kemudian P0-nya tetap P0. Kemudian T1-nya ditanyakan nanti, T0-nya adalah T0. Kalau P0-nya kita coret, kemudian 4 kali T0 pangkat 4 sama dengan T1 pangkat 4. Pertanyaannya itu adalah T1-nya berapa? Maka di sini diakarin pangkat 4. Jadi 4 T0 pangkat 4 ini kita akarkan pangkat 4. Maka nilai dari T1 adalah, kalau T0-nya itu jelas, ya, jadi T0 karena pangkat 4-nya hilang. Akar 4 dari 4 itu berapa? Tuh ya. Kalau diakarin 4 itu kan 2. Sekarang 2 diakarin lagi berarti akar dari 2. Jadi di sini akar. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Suatu benda dengan luas penampang A memiliki daya radiasi P pada saat suhunya T. Jika ada benda lain yang sejenis dengan luas permukaan 2A dan suhunya 2T, maka daya radiasi benda ini adalah, kita ingat lagi rumus dayanya adalah P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Kemudian di soal ini ada perbandingan saat P satunya P, kemudian A satunya A, kemudian T satunya T, sedangkan yang kedua adalah A duanya 2A, T duanya 2T, sedangkan P duanya berapa gitu ya. Maka kita langsung melakukan perbandingan aja. Nah, ini kita tulis ulang aja rumusnya. Ini sudah seperti perbandingan ya, T pangkat 4. Kemudian yang bagian atas, karena yang ditanyakan adalah P2, maka kita kasih 2 seperti ini. Yang bawah itu 1, 1, 1. Karena di soal dikatakan dia bendanya sejenis, maka emisivitasnya itu kita anggap sama, berarti bisa kita coret. Kemudian sigma itu adalah tetapan Stephen Boltzmann, berarti dia juga pasti sama, boleh kita coret. Jadi sekarang persamaannya itu tinggal P2 per P1 sama dengan A2-nya adalah 2A, T2-nya adalah 2T, hati-hati harus pangkatkan 4, kemudian A1-nya A, T1-nya adalah T. Oke, sekarang A-nya ini boleh kita coret, sebenarnya T-nya juga boleh, tetapi sebelum itu, ini aja 2 dipangkatkan 4. Oke, 16, betul.
kali T pangkat 4, kemudian yang bawah masih ada T pangkat 4, maka boleh kita coret. Berarti P2 per, kalau P1-nya tadi kita ganti dengan P, seperti ini ya, maka P2 itu nilainya adalah 32 P. Jawabannya adalah yang D. Jadi kalau perbandingan, silakan ditulis aja rumus utamanya, kita bagi dengan rumus yang kedua, kita beri nama sesuai dengan kejadiannya, maka nanti kita akan punya persamaan seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya? Kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah benda hitam bersuhu 2000 Kelvin jika konstanta Wien 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka rapat energi maksimum yang dipancarkan benda itu terletak pada panjang gelombang titik-titik. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang yaitu lambda, yang diketahui adalah suhu dan tetapan Wien. Maka persamaan tadi apa? Lambda maksimum dikalikan suhu sama dengan tetapan Wien. Maka lambda maksimumnya dicari, suhunya sudah Kelvin, berarti kita tulis 2000, kemudian C-nya 2,898 kali 10 pangkat negatif 3. Maka lambda maksimum sama dengan 2,898 kali 10 pangkat negatif 3. Kita bagi dengan 2000. 2 kali 10 pangkat 3. Maka 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. 9 dibagi 2, 8, ketemu 4 lagi. Kemudian 18 dibagi 2, ketemu 9. 10-nya pangkat min 6. Ini adalah ketemunya ya, satuannya masih meter. Sekarang yang diminta di soal adalah mikro. Kalau mikro itu tinggal dikalikan dengan 10 pangkat 6, jadinya nanti mikrometer. Jadi 10 pangkat 6-nya hilang, maka ketemunya adalah 1,449. Karena di sini cuma ada 1,4-nya ini, yang lainnya terlalu jauh, maka jawabannya pasti yang A. Seperti ini. Sangat mudah ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Grafik-grafik berikut yang tepat untuk menggambarkan hukum pergeseran Wien pada radiasi benda hitam adalah, masih ingat kan pergeseran Wien tadi, bahwa semakin tinggi suhunya, maka intensitas maksimumnya juga semakin tinggi, tetapi lambda maksimumnya bergeser menuju ke lambda yang kecil. Sehingga untuk gambar yang nomor 1, kita cek dulu kan satuannya ini. I adalah intensitas radiasi. Di sini harusnya ada lambda ya. Lambda sama dengan panjang gelombang, F adalah frekuensi, T1 suhu pertama, T2 adalah suhu kedua. T2-nya lebih besar daripada T1. Oke, kita cek di sini. T1-nya di bawah, T2-nya di atas. Udah benar, karena semakin suhunya tinggi, maka grafiknya semakin tinggi seperti ini. Kemudian pergeserannya semakin menuju ke kiri, berarti menunjukkan lambdanya semakin ke kecil. Berarti otomatis yang satu ini benar. Sedangkan untuk soal yang kedua, yang gambar yang kedua, di sini T1-nya di atas, pasti salah. Ya. Kemudian untuk gambar yang ketiga, nah T2-nya intensitasnya maksimum, lebih tinggi betul. Kemudian ini hati-hati, kalau yang tadi itu lambda, sekarang yang di sini adalah frekuensi. Kalau lambdanya menjadi lebih kecil, frekuensinya harus semakin besar. Jadi, kebalikannya. Maka yang ketiga ini, benar apa salah? Ya, betul. Benar. Karena apa? Karena harusnya kalau lambda itu bergeser ke kiri, lambdanya semakin kecil, kalau frekuensi harus bergeser ke kanan, karena frekuensinya harus semakin besar. Yang nomor 4 ini jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. 1 dan 3 yaitu yang B.
Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut soal yang nomor 5. Kuanta energi yang terkandung di dalam sinar ultraviolet atau ultra ungu dengan panjang gelombang 3300 angstrom adalah, jadi energi foton tadi rumusnya adalah E sama dengan NHF kalau di soal diketahui frekuensi. E juga bisa dituliskan NHC per lambda kalau di soal itu ada panjang gelombang lambda. Oke, di soal ini hanya diketahui panjang gelombangnya saja dan jumlah fotonnya tidak diketahui, jumlah fotonnya kita anggap 1 ya. Kemudian H tadi tetapan Planck 6,626 atau kita 6,6 aja boleh ya, kali 10 pangkat min 34. Kemudian C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8, yaitu gelombang cahaya ini ya, kecepatan cahaya. Kemudian lambdanya itu adalah masih 3300 angstrom. Angstrom atau 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi dia harus kita ubah dulu ke meter. Atau kita tuliskan 3300 kali 10 pangkat negatif 10. Supaya jadi meter ini harus SI semua. Kemudian kita boleh ini coret. Misalkan 3 sama 33 ini dapat 1100. Kemudian perpangkatannya boleh kita eksekusi terlebih dahulu. Jadi ini sama min 10. Ini juga boleh ya. Sama ini berarti ini min 8. Min 8-nya naik ke atas ya. Jadi nanti plus 8. Berarti di sini tinggal 6,6 dibagi 11 kali 10 pangkat 34 ditambah dengan 16. Jadi 34 dikurangi 16. Berarti ketemunya adalah min 18. Nah, di sini supaya 1,1 tadi juga boleh ya. Jadi di sini ini dicoret, dapatnya itu adalah 0,6. Maka di sini 6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi jawabannya adalah yang 6 kali 10 pangkat min 19. Oke, kita lanjut nomor 6. Suatu mesin laser menghasilkan berkas laser dengan panjang gelombang, jadi di sini ada lambda, dan daya output. Nah, di sini ada daya. Laju pancaran foton yang dihasilkan energi tersebut adalah titik-titik. Daya itu selalu energi dibagi dengan waktu ya. Kalau di soal ini berhubungan dengan energi foton, karena laser ini cahaya dikenal dengan foton ya tadi ya, maka rumusnya tadi ada NHC per lambda kita bagi dengan T. Sehingga kalau misalkan kita tulis ulang, rumusnya menjadi NHC per lambda kali T seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah laju pancaran. Kalau ada kata-kata laju, mesti sesuatu dibagi dengan waktu. Maka laju pancaran foton, di sini satuannya, ini kan titik-titik ini satuan ya, foton per sekon. Berarti jumlah foton per waktu. Jumlah foton per waktu itu adalah yang ini. N per T. Maka kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah N per T-nya, rumusnya menjadi apa? Berarti ini P, lambdanya naik ke sini, pembaginya adalah HC. Berarti rumusnya N per T itu sama dengan daya kali lambda dibagi dengan H sama C. Dayanya sebesar 20 miliwatt. 20 mili, 10 pangkat min 3. Lambdanya adalah 540 masih nanometer, 10 pangkat min 9 dibagi dengan hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34, kemudian C adalah 3 kali 10 pangkat 8. Oke, silahkan dihitung ini. Jadi boleh dicoret-coret ya, misalkan 54 sama 3.
ketemunya 18. Kemudian ini perpangkatannya, misalkan mau dicoret-coret juga boleh, ini 31 ke atas, kemudian ini 8, jadinya min 8 di sini, ini sudah naik ke atas ini, kemudian jadinya itu min 17, 31 dikurangi 17, berarti ketemunya adalah 14. Pangkatnya adalah 14, tapi masih ada 02 ini. Berarti nanti menjadi 16, dan ini yang dimintakan 16, berarti tinggal di situ 2 kali 18 dibagi dengan 6,6 kali 10 pangkat 16. Jadi ini pangkatnya 16-nya udah ada di sini. Tinggal kita bagi 36, kita bagi 6,6. Jadi hasilnya adalah, oke betul, yaitu 5,4. Sudah, kali ini kali 10 pangkat 16 hasilnya. Nah, 10 pangkat 16-nya sudah ada di sini, berarti jawabannya adalah yang ini. 5,45. Jawabannya adalah yang A. Itu adalah contoh soal-soal sederhana tentang radiasi benda hitam dan teori Planck. Jadi ada persamaan Stefan Boltzmann, kemudian ada persamaan pergeseran Wien, kemudian ada energi foton, kemudian ada daya foton. Jadi ada 4 rumus yang harus kalian hafalkan di materi tentang radiasi benda hitam. Sorry, it's DJ.